Para kekasih, tema kita adalah aman dan ayem. Katakan aman dan ayem. Saat cobaan tiba. Saudara, saya yakin kita merindukan hal ini. Jangan sampai ketika saya mengalami pencobaan, saya mengalami musibah, saya mengalami sesuatu kejatuhan, kegagalan, dan saya tidak aman. Saudara bayangkan, tidak aman berarti tidak mempunyai sesuatu yang bisa membuat kita merasa aman. Saudara, mungkin kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya saudara, dan kita tidak merasa aman, kita tidak merasa secure dalam hidup ini. Dan ayem, damai, sejahtera, peace di dalam hati kita. Ya saudara, pencobaan itu sudah jatuh, ketimpa tangga lagi. Udah jatuh ketimpa tangga, karena kita tidak merasa secure, kita tidak merasa peace of mind di dalam hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan, pada gambar yang kita lihat pada slide ini, dari Injil Markus pasal yang keempat, kita melihat Yesus bersama dengan murid-murid menyeberangi danau Genesaret menuju ke seberang, saudara. Dan begitu naik ke atas perahu, perahunya ini terlalu kecil ya, agak besaran sebetulnya. Ada sebuah tempat kamar, dan Yesus masuk ke sana dan tidur. Saudara, berapa kali saya katakan Yesus hanya mencoba saja. Yesus hanya mengetes saja. Saudara, dan tertidurlah dia. Ya, dan semua orang tahu bahwa Yesus tidur. Tiba-tiba, saudara, datang angin badai yang luar biasa. Dan mereka menguras itu kapal dengan ember dan membuang airnya, air masuk tetap. Dan tambah lama ini lunas kapal semakin sedikit yang kelihatan. Kapal semakin karam. Dan mereka berteriak-teriak, Yesus, kami binasa. Apakah engkau tidak peduli kepada kami? Saudara, dan Yesus kemudian berkata, teduhlah. Lalu lautan, lalu danau itu menjadi teduh. Dan dia menegur murid-muridnya dan dia berkata, mengapa kamu tidak percaya? Saudara yang kekasih, ketika pencobaan datang, seringkali kita mengatakan, saya bersama dengan Yesus. Persis seperti 12 murid. Ada Yesus di dalam perahu mereka. Saudara, tetapi Yesus ditelantarkan. Mereka barangkali bersenda gurau sendiri. Mereka berbicara sendiri. Mereka sibuk dengan hal-hal mereka. Akhirnya ketika cobaan datang, bencana datang, dan mereka hampir karam, baru mereka ingat ada Yesus. Saudara, dan mereka menyalahkan Yesus. Yesus, guru, apakah engkau ingin kami semua binasa? Saudara yang kekasih. Nah, inilah yang mendahului dari tema yang saya sampaikan kepada saudara. Jangan mengatakan bahwa Yesus di dalam saudara. Kalau Yesus tertidur, artinya saudara tidak meminta dia. Saudara tidak melibatkan dia. Saya membiarkan dia. Saudara, apa yang terjadi dengan hidup saya? Saya akan mengalami cobaan tanpa aman, tanpa ayem. Saudara. Tetapi kalau Yesus berdiri dan Yesus selalu bersama dengan kita, dia bereaksi, dia beroperasional, dia memerintah, dia memberikan pengarahan. Saudara, dia memberikan firman ketika mereka naik dalam perahu itu. Pasti aman, pasti ayem. Tidak akan mereka mengalami keadaan yang begitu traumatik. Saudara, itu sebab penting sekali aman dan ayem saat cobaan tiba. Saudara, tidak ada satu orang pun yang lepas dari pencobaan dalam hidup ini. Dia pasti mengalaminya. Tetapi kalau saudara dan saya membiarkan dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam saudara, bekerja di dalam saya, semua katakan niscaya tidak ada satu cobaan pun yang akan menenggelamkan hidup saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ada 2 ayat pendahuluan. Yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita akan membacanya. 1, 2. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah
yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Saudara yang kekasih, 3 ayat ini semuanya mempunyai makna yang hebat sekali. Saudara, coba perhatikan ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Coba, belum apa-apa tiba-tiba sudah siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Saudara, jadi di sini kita melihat gunung Tuhan. Itu menjadi tujuan, goal, target. Saudara, siapa? Tapi siapa yang boleh? Apakah aku boleh naik ke sana? Apakah hanya sekelompok sekecil saja yang bisa naik ke sana dan aku tidak boleh? Karena aku jiwa baru, karena aku orang yang sudah terlalu tua, karena aku kurang berkorban. Nah, banyak saudara, banyak tuduhan kepada kebenaran firman. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Allah? Oh, hanya orang-orang yang kaya. Oh, hanya orang-orang yang bergelar. Oh, hanya orang-orang muda saja. Oh, hanya orang-orang yang sudah sangat tua saja. Saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan persyaratannya. Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Coba. Bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara. Ini artinya seorang yang betul-betul dari luar perbuatan sampai pada perencanaan, kehendak bersih sama sekali. Tangan dan hati. Ya, hati ini perencanaan, maksud, tujuan, keinginan, saudara, obsesi, cita-cita, rencana kerja. Itu ada pada hati dan pikiran kita. Tangan inilah yang mengeksekusi semua yang ada dalam pikiran dan dalam hati kita. Dua-duanya harus bersih. Katakan, tangan dan hati saya harus bersih. Supaya saya mencapai target saya, yaitu naik ke gunung Allah. Ya, ini hal penting sekali. Kemudian dijabarkan, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, ya jelas ini kotor. Dan yang tidak bersumpah palsu, jelas ini yang mengotori tangan dan hati. 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, kalau dia mencapai gunung Tuhan, maka dia menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan, luar biasa. Hasil yang akan saya terima justru ketika saya mengalami cobaan. Saudara, jadi ini hal penting sekali anak-anak Tuhan, bahwa apapun boleh terjadi, namanya juga manusia. Saudara, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara yang kekasih, tetapi kalau saya dan saudara mempunyai segala pegangan kita ini, tangan kita bersih, hati kita bersih, maka saya dan saudara berani hati. Katakan, saya berani hati menghadapi cobaan apapun. Ya saudara, saudara akan berani hati. Saudara tidak akan kecil hati di dalam setiap keadaan. Saudara, nanti saya akan menunjukkan lebih jauh mengenai soal ini. Ya. Di dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat 14. Mari kita akan membukanya. Mari kita akan baca. 1, 2. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saudara, ini adalah penghujung dari kehidupan Yosua. Saudara. Nah, Yosua ini adalah penerus dari Musa. Dan dia sama seperti yang lebih dahulu, lebih senior dari dia, Musa. Saudara, sama Tuhan disuruh memberi pidato perpisahan. Saudara. Nah, dan dia memberikan pidato perpisahan dan tidak berapa lama dia meninggal. Ya saudara, dan ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Dia kalau tadi berdasarkan
Mazmur 24 ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke gunung Allah? Kira-kira dia sudah hampir ke puncaknya. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Artinya perjalananku ini sudah hampir selesai. Hidup di dunia yang fana ini. Hidup yang fana ini hampir selesai. Tetapi dia punya perjalanan bukan datar, tapi naik. Saudara. Dan dia mengatakan, sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah dipenuhi. Digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Hebat sekali. Saudara, perjanjian lama ini. Saudara, ketika Yosua, dia merasa bahwa dia sudah akan meninggal, maka dia mengatakan insyaflah. Katakan, saya harus insyaf. Kemungkinan hidup saya tidak lama. Saudara, siapa tahu? Bisakah saudara tahu sampai di kapan saudara hidup, saya hidup? Tidak ada. Sebaiknya kita bersiap. Ya, saudara, sebaiknya kita bersiap. Dan ini ada satu hal yang penting sekali. Dia tahu karena sebentar lagi dia akan selesai. Dia akan mencapai puncaknya. Itu sebab dia menganjurkan pada semua umatnya, insyaflah kalian. Insyaflah. Insyaf apa? Insyaf bahwa semua perjanjian Allah termasuk perintah-perintahnya di kitab Taurat, Tuhan memerintah harus demikian, kau harus demikian, kau harus demikian, kau dilarang demikian, kau tidak boleh demikian. Itu semua janji-janji Allah. Karena kalau kita dilarang, kita tidak mau, juga kita tidak mau melakukan, maksudnya kita diperintah melakukan, kita mau melakukan, kita taat dan kita setia kepadanya. Saudara, maka Tuhan berkata, Alkitabnya mengatakan, semua janji itu dipenuhi di dalam hidupmu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara, apakah perjalanan bangsa Israel mulus semuanya, rohani semua, takut kepada Tuhan? Tidak. Perjalanan mereka naik turun grafiknya. Tuhan berkali-kali menghukum mereka. Sudah pasti kalau seorang salah, ya saudara, tidak bisa dia mengalami aman dan ayem, tidak bisa. Karena dia salah. Israel juga demikian. Saudara, itu sebab bapak tua ini, pemimpin ini, dia berkata, insyaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa tidak ada satupun yang dijanjikan tidak digenapi kepada kamu. Artinya, kamu kan ingat ketika kamu jatuh dalam dosa, kamu berani kepada Tuhan Allah Yehova, Tuhan menghukum kamu. Tapi begitu kamu bertobat, Tuhan memberikan kembali perjanjiannya. Jadi perjanjian Tuhan yang digenapi itu setelah kamu bertobat, setelah kamu kapok, setelah kamu jatuh dan kamu minta ampun. Digenapilah. Coba, kalau kamu tidak insyaf, kamu akan begini terus. Jatuh, dihukum, bangkit kembali minta ampun, diberkati. Jatuh lagi dihukum, minta ampun lagi, diberkati lagi. Insyaflah, insyaflah. Bahwa semua perjanjiannya tidak satupun yang tidak digenapi di dalam hidupmu. Semua dipenuhi. Jadi yang disuruh insyaf apa? Insyaflah. Mbok sudah kamu tidak usah kayak begitu. Terus aja kamu yang stabil. Kamu terus naik. Aku sebentar selesai. Aku akan menjalani sampai akhir dari perjalanan orang hidup di dunia yang fana. Kalian harus perhatikan insyaf. Tentang perjalanan kalian. Berapa banyak Tuhan menghukum kalian. Tapi berapa banyak kali juga kalian insyaf. Kalian bertobat dan datang kembali. Tuhan memenuhi janjinya. Seolah-olah Yosua berkata, seandai kata kamu tidak jatuh bangun, kita ini semua sudah cepat sampai di tanah perjanjian. Kita ini semuanya tidak akan mengalami bencana. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu dari orang-orang tua kita, senior-senior kita mati
dan tergeletak di padang belantara. Tidak bisa dikubur. Karena kita harus terus berjalan. Karena mereka tidak pernah insyaf. Mereka tahu kalau mereka bertobat diampuni. Dan kembali diberkati. Dan itu menjadi kebiasaan mereka. Saudara yang kekasih, perhatikan. Kalau saya dan Anda hidup dengan cara demikian, kita jatuh bangun. Ya, kita sebentar dikasih, sebentar kita ditarik lagi. Apa yang Tuhan kasih, tarik lagi dari kita. Insyaflah bahwa tidak ada satupun dari perjanjian Allah yang tidak dipenuhi kepadamu. Katakan luar biasa. Katakan semuanya dipenuhi kepada saya. Dengan catatan, saya harus hidup benar. Ya, itu satu catatan yang penting sekali. Itu persyaratan yang penting sekali. Itu sebab ayat ini jangan diambil mentahnya begini saja. Wah, semua akan digenapi, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi katanya. Lalu kita seenaknya, itu Israel. Mereka jatuh bangun, dipukul oleh Tuhan, diobati lukanya oleh Tuhan. Sehat kembali, segar kembali, lukanya hilang. Berbuat dosa lagi, dipukul lagi sama Tuhan. Bahwa kamu insyaf. Bahwa setiap janji itu mesti digenapi. Tetapi kamu yang selalu membuat gara-gara dengan Tuhan. Jadi ayat ini tidak begitu saja mentahan kita makan. Wah, pasti. Ya. Sehingga ketika kita pegang perjanjian Tuhan, Tuhan tidak memberi kepada kita, kita marah. Tuhan bohong, Tuhan tidak benar. Saudara, ini harus ditelaah. Ayat ini keluar karena ada historinya, ada riwayatnya. Aku sebentar mau mati. Aku akan menjalani semua jalan orang fana. Artinya aku akan habis, aku akan purna, selesai. Aku akan mati. Tetapi kamu masih belum. Jadi kamu jangan seperti yang dulu, seperti senior-senior kita dulu. Mereka keras kepala, keras tengkuk. Saudara, itu sebab kita tidak boleh mengatakan Tuhan tidak memenuhi janjinya kepada saya. Saya minta berkat, saya minta kesembuhan, tidak dikasih. Saya minta kesembuhan, malah meninggal istri saya, suami saya, anak saya, orang tua saya, kekasih saya. Saudara, tidak boleh saudara dan saya bilang demikian. Dia memberi di dalam hidup kita, seperti pelajaran bangsa Israel ini. Riwayat mereka, kronologis mereka. Saudara, sungguh mengerikan. Itu sebab sebelum meninggal, sebelum wafat, orang tua ini, Yosua, dia berkata, insyaflah. Semua janji pasti dipenuhi, digenapi kepada kamu. Amin. Jadi saudara harus tahu. Itu sebab kalau saudara sadar seperti yang diminta oleh firman ini, maka benar, firman tidak ada satupun yang meleset dalam hidup saudara. Semua saudara akan menerima, semua saudara akan mendapat apa yang saudara inginkan. Karena saudara hidup sesuai dengan kehendaknya. Perjalanan saudara naik pada puncak gunung Allah. Hati dan tangan saudara bersih. Maka, semua katakan, maka setiap firman akan terjadi dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, ayat ini luar biasa. Jangan ditelan begitu saja. Ada makna di dalamnya. Saudara, ada 4 karakter kecintaan Tuhan untuk berjaya sejak sekarang. Bersih tangannya, murni hatinya, tidak menipu dan tidak bersumpah palsu. Saudara, ini juga syarat bagi pasangan hidup, spouse. Saudara, dari Mazmur 24 ayat 3, 4 dan 5. Ya, saudara. Nah, orang yang sedemikian, maka dia bisa menerima, saudara, segala perjanjian Tuhan. Dan juga inilah yang dikatakan oleh Yosua. Sekali lagi kita akan baca 1, 2. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Luar biasa.
Ya, tapi saudara sudah tahu backgroundnya ya. Saudara sudah tahu kenapa keluar kalimat ini. Saudara, di balik ini apa? Saudara, saya dan saudara harus memetik pelajaran yang istimewa. Dipenuhi melalui apa? Saudara, ada ayat yang istimewa dari Mazmur 51 ayat 14. Ya. Tolong dibuka bersama. Mazmur 51 ayat 14. Kita tahu bahwa Mazmur 51 adalah pengakuan dosa dari Daud ketika dia membunuh Uria dan mengambil istri Uria. Saudara, pengakuan daripada Daud ini istimewa. Satu pasal ini saudara, dia meminta ampun. Dan untuk meminta ampun dia berpuasa. Kasih abu di atas kepalanya dan dia memakai baju karung. Dia menunjukkan kepada Tuhan dan kepada semua orang bahwa dia bertobat benar-benar. Saudara, nah ayat yang ke-14, mari kita akan baca bersama. 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Ya, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Aku enggak girang, aku enggak gembira, aku tidak happy Tuhan. Saudara, ya pastilah orang berdosa tidak bisa senang, saudara. Itu sebab banyak orang dunia mengatakan, ya kalau aku lagi sebel di rumah, aku mau jalan-jalan keluar. Aku mau pergi ke tempat-tempat di mana aku bisa bersenang-senang. Bisakah dia senang? Semakin dia terpuruk di dalam dosa, semakin dia jatuh dalam jurang dosa, semakin dia ada di bawah bayang-bayang maut hukuman Allah. Tidak ada kesenangan di dalam dosa. Saudara, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Kegirangan hanya diberikan oleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Katakan, di dalam dosa tidak ada kegirangan. Kegirangan hanya ada di dalam keselamatan Tuhan Yesus. Amin. Ya, ini penting sekali. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara ya, ayat ini sudah cukup eksplisit, cukup jelas. Tapi saya mengajak saudara untuk mendapat lebih jelas lagi. Ya saudara. Saya memetik dari New English Translation, NET. Saudara, disebutkan demikian. Let me again experience the joy of your deliverance. Sustain me by giving me the desire to obey. Wow. Ya, kalimatnya indah sekali. Let me again. Biar aku kembali. Experience. Mengalami. The joy of your deliverance. Keselamatan. Kelepasan daripada kelepasanmu. Ya, sukacita daripada kelepasan. The joy of your deliverance. Sustain me. Dukung aku, topang aku. By giving me the desire to obey. Dengan memberi kepadaku kerinduan untuk taat kepadamu. Coba. Dalam sekali ya. Maknanya agak beda dengan apa yang kita baca tadi. Ya. Biarlah aku kembali mengalami the joy of your deliverance. Kesukacitaan dari kelepasanmu. Nah ini. Kesukacitaan dari kelepasan. Dari keselamatan. Dan topang aku dengan memberi kepada hatiku satu kerinduan untuk bisa taat kepadamu. Coba. Ini orang yang sudah tobat benar. Sehingga kepingin bisa taat. Ya. By giving me the desire to obey. Wah, indah sekali. Ya. Mari kita akan baca yang dalam warna kuning, ya, mulai dari biarlah. 1, 2.
Biarlah aku mengalami lagi sukacita dari kelepasanmu. Topanglah aku dengan memberi kerinduan untuk taat padamu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, Daud menyadari benar kalau dia sampai tidak ada kerinduan untuk taat. Kerinduan untuk taat yang diberi oleh Roh Kudus. Tidak mungkin saya dan Anda ini aslinya bisa taat sama Tuhan. Saudara, kita lebih taat kepada dosa. Terus terang, ini manusia. Saudara, tetapi dia sadar kalau aku taat kepada dosa, kepada seperti manusia biasa, aku tidak mencapai puncak. Aku tidak bisa berkata seperti Yosua, aku akan menyelesaikan perjalanan segala orang fana. Aku mau mati. Saudara, tidak mungkin. Kita tidak mungkin naik ke gunung Allah. Saudara, karena tangan kita dan hati kita tidak bersih. Itu sebab, saudara, di sini Daud menyadari, biarlah aku mengalami lagi sukacita dari kelepasanmu. Saudara, topanglah aku. Tuhan, topanglah aku. Tuhan tanya, kamu mau aku topang dengan apa? Kemuliaan, kemenangan atas musuh-musuhmu, emas, perak, dan semua harta kekayaan. Kamu mau aku topang apa? Dengan hikmat akal budi yang luar biasa? Saudara, dia bilang, topanglah aku. Supaya aku rindu bisa taat kepadamu. Mungkin dari semua orang laki dan semua orang perempuan di dunia, belum ada satupun yang berdoa dan meminta seperti Daud. Saudara, dia meminta, topanglah aku, sustain me with the desire to obey. Tuhan, topang aku dengan satu kerinduan untuk bisa taat padamu Tuhan. Luar biasa ya saudara, ini permintaan dari orang yang, wah ini harusnya nabi, rasul, atau orang kudus yang minta. Tapi ini Daud yang baru jatuh dalam dosa. By giving me the desire to obey. Coba, ini permintaan, tidak hal-hal yang lain yang dia minta. Dia hanya minta ditopang supaya dia bisa taat kepada Tuhan. Di masa pandemi ini, di masa semua sulit, di masa semua macet, di masa semua tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita harap. Saudara, kita bisa mendapat jalan keluar. Katakan, saya bisa dapat jalan keluar di masa yang sulit ini. Bila mana saya meminta kepada Tuhan. Dua tangan saudara ke atas. Bila mana saya meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan menopang saya dengan memberi kepada saya kerinduan untuk taat kepadanya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau telah mengurapi kami, biar pelajaran dari Bible Study ini boleh masuk dan menyatu dengan daging dan darah kami. Dan mujizat akan segera terjadi dalam hidup kami. Diberkatilah saudara yang telah berbakti kepada Tuhan di rumah saudara maupun dalam gereja Panembah ini. Semua korban persembahan saudara diberkati 100 kali lipat. Pengembalian persepuluhan saudara sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa kembali sesuai dengan janji firman, sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang diberkati dan diurapi mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.